Yang terhormat Bapak John Philip Simanjuntak dan teman-teman yang saya kasihi, pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu jualan sinyal WiFi di kampung, terima untung banyak. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri dan juga teman saya. Yang pertama dengan NIM 212214186, Titus Widianto, dan saya dengan NIM 212214188, Yohanes Clement. Selamat menyaksikan. Seperti kita yang ketahui, zaman sekarang sudahlah modern, sehingga orang dapat mendapatkan uang yang tidak hanya didapatkan dari bekerja, tetapi zaman sekarang sudah tersedia banyak sekali cara untuk mendapatkan uang yang beraneka ragam. Seperti contohnya ialah tren yang sedang naik daun terutama di daerah kampung, yaitu adalah berjualan sinyal WiFi. Berikut akan kami tampilkan cara berjualan sinyal WiFi di kampung agar menerima untung yang banyak. Sebagai berikut. Memilih lokasi strategis. Jadi pertama-tama itu kita perlu untuk memilih lokasi ya. Lokasi yang penting untuk memulai usaha. Untuk memulai usaha WiFi di kampung, lebih baik memilih tempat yang ramai penduduk. Misalnya seperti di dekat pos ronda atau di dekat musola, seperti itu. Selain itu juga, lokasi juga harus mudah dijangkau seperti terletak di pinggir jalan. Jadi untuk supaya para penggunanya tidak perlu sulit-sulit dan tidak capek untuk sampai ke tempat kita berdagang. Nah, hal tersebut juga karena pinggir jalan itu mudah diakses oleh para pengguna motor. Jadi misalnya juga kan ada orang yang lagi pergi kemana ngelihat ada WiFi koin, kan lumayan untuk bisa menjadi salah satu target market kita. Bisa juga memilih area yang jauh dari pesaing lainnya agar usaha WiFi bisa laris. Lalu berikutnya itu untuk bisa menjual sinyal WiFi di kampung agar menarik banyak pelanggan. Tentunya penjual ini harus memiliki fasilitas. Itu ia harus membeli peralatan WiFi-nya atau mungkin routernya. Karena untuk model usaha WiFi ini tentunya penjual perlu membeli peralatan terlebih dahulu. Dikarenakan tanpa adanya peralatan ini, tentunya bisnis WiFi ini pun tidak akan berjalan. Kira-kira modal yang diperlukan biayanya sekitaran 500.000 hingga 2 juta rupiah, tergantung dengan lokasi ataupun daerah yang ditinggali. Dan dari harga tersebut dapat kita lihat spesifikasi yang ditawarkan, karena tentu ada banyak spesifikasi yang ditawarkan sehingga harganya pun berbeda-beda. Pilihlah kecepatan yang kira-kira 10 Mbps ke atas agar pembeli pun nyaman dan bisa terus berlangganan, sehingga pengalaman yang diberikan penjual kepada konsumen bisa berangsur baik. Dan tentunya juga pemasangan WiFi ini pun sudah dipasang oleh tim pemasangnya, bukan dipasang oleh pribadi sendiri, sehingga tidak perlu bingung untuk memasang WiFi sendiri di tempat yang telah ditentukan. Dan yang ketiga adalah memilih provider dengan sinyal yang lancar. Sinyal adalah hal utama untuk mengakses internet, sehingga perlu meninjau wilayah perkampungan tersebut agar sinyal dari provider tersebut pun cocok dan juga cepat untuk mengakses internet. Karena tidak semua provider internet dapat bekerja dengan optimal di suatu daerah ataupun suatu desa. Ada juga sinyal di desa tertentu jelek tetapi di daerah lain pun bagus. Dan juga apabila sinyal WiFi dari daerah tersebut cepat, maka segeralah untuk putuskan untuk membeli WiFi dengan provider tersebut, sehingga usaha menjual sinyal WiFi pun akan ramai, sehingga banyak pengunjung pun yang akan datang. Yang keempat adalah membangun tempat akses WiFi yang nyaman. Dengan membangun tempat WiFi yang nyaman untuk orang, maka
orang tersebut yang menggunakan wifi tersebut akan merasa nyaman dan juga betah karena tempat yang diberikan itu nyaman. Seperti contoh adalah diberikan meja dan juga kursi dan juga kipas, lalu lingkungannya pun bersih dan juga disediakan juga minuman ataupun berjualan makanan, sehingga keuntungan pun bisa lebih dari sekedar jualan wifi tetapi jualan makanan juga. Yang kelima adalah harga penggunanya terjangkau. Mendirikan usaha wifi di desa tentunya target pasarnya adalah orang menengah ke bawah, karena sebagian dari mereka masih berkebun ataupun bukan bekerja di kantoran. Oleh karena itu, hal terpenting yakni membuat harga menjadi terjangkau, agar para pelanggan pun berminat untuk datang. Pastikan Anda tidak memasang harga yang terlalu mahal. Di kampung, biasanya biaya tarif per jamnya adalah 2.500 hingga 5.000 rupiah. Tapi di kampung tertentu ada juga yang bahkan per jamnya 500 perak. Tergantung dengan kondisi kampung ataupun daerah yang diduduki. Jika dalam suatu hari Anda bisa menampung maksimal tempat sampai dengan 20 orang, maka Anda masih ramai selama 24 jam. Maka keuntungan yang besar pun bisa Anda dapatkan. Karena orang biasanya tidak hanya sejam saja, melainkan bisa 2 jam ataupun bahkan 3 jam untuk menyewa wifi tersebut. Lalu berikutnya adalah menyediakan makanan di tempat. Karena makanan itu sendiri bisa menjadi alternatif tersendiri untuk menjadikan usaha wifi semakin laris. Dari menjual makanan tersebut, orang cenderung tidak akan bosan jika mengakses internet sembari mereka pun sambil makan ataupun minum di tempat tersebut. Oleh sebab itu, dengan adanya makanan ringan yang bisa dinikmati, mereka pun menjadi senang dan juga keuntungan usaha ini pun semakin berlipat ganda. Karena selain menjual paket wifi, mereka juga bisa mendapatkan keuntungan yang berasal dari sampingan, yaitu makanan dan juga minuman. Sehingga usaha wifi ini pun cukup diminati di lingkungan, terutama di desa-desa. Yang ketujuh adalah menyediakan parkir yang luas. Area parkir juga salah satu yang penting karena dengan adanya area parkir, maka akan banyak orang yang datang ke tempat tersebut. Karena banyak orang yang akan membawa kendaraan bermotor ataupun sepeda. Sebenarnya parkirannya pun tidak perlu luas sekali, tetapi setidaknya bisa untuk parkir kendaraan bermotor ataupun sepeda. Karena di namanya kampung, mayoritas penduduk desa masih menggunakan motor ataupun sepeda. Dan juga kemungkinan target marketnya pun adalah anak-anak untuk bermain game online bersama anak-anak lainnya. Berikut akan kami tampilkan beberapa video yang menunjukkan seorang warga di suatu desa berjualan sinyal wifi di kampungnya, sehingga ia pun menerima untung berkat dari berjualan sinyal wifi tersebut, yang dimana target marketnya adalah anak-anak untuk bermain game online bersama teman-teman lainnya. Oke ya guys ya, ini caranya pakai wifi coin guys ya. Klik insert koin lalu masukkan koinnya guys ya. Berapapun 500.000 bisa guys ya. Kita down paying. Setelah itu tunggu sebentar, lalu udah bisa buat internetan guys. Nah, dan ini kondisi malam hari wifi coin guys ya. Banyak sepeda dan anak-anak guys lagi main di pos ronda. Pagi-pagi gini udah ada bocil nuker guys. Ini ya uang tukerannya ya, kita lihat. Nah, ini temennya lagi masukin koin guys ya. Caranya simple sekali, tekan insert koin lalu masukkan koin. Setelah itu kita iklan dulu ya guys ya. Yang mau bohlam speaker dan CCTV dari Bardi, cek keranjang kuning. Dan ini kita down paying. Dan kita lihat bocil-bocilnya lagi main guys ya, di kursi dan di pos ronda yang di sana. Kemarin uang koinnya ditukar sama Indomart guys ya. Terpaksa aku buka wifi koinnya guys.
Widih, ternyata lumayan guys. Ditinggal cuma 8 hari doang. Nggak nyangka sih dapat segini sih. Kirain bakal lebih sedikit guys. Oke, yang kita tuang saja. Oke, mantap guys. Oke, kita balikin basic ajaibnya guys ya. Widih, udah ditungguin sama bocil-bocil guys ya. Kita masukin ya. Ini saya pakai internet yang 300.000 guys ya, sebulan guys. Ternyata pas dicek 8 hari dapat 260 ribuan guys. Alhamdulillah lumayan. Berikut adalah video yang dimana penjual wifi ini pun mendapatkan keuntungan yaitu sekitar 250.000 ke atas hanya dengan 8 hari saja. Angka tersebut sudah sangat lumayan apabila penjual ini pun memasang wifi berbayar ini di desa, karena untuk harga desa dengan penghasilan segitu juga sudah lumayan. Sambil jualan bang, di depan rumah pasti banyak yang beli. Di depan rumah udah ada yang jualan guys. Dan juga bocil-bocil juga sering beli di sini guys. Emang ya guys ya, wifi koin itu membawa berkah guys. Bocil-bocil juga senang, yang jualan pun juga senang guys. Dan ini ada yang lagi masukin koinnya guys. Wifi koin buka 24 jam. Nah, di video kali ini ditunjukkan bahwa di depan rumah sang penjual wifi ini ada yang memiliki warung juga. Nah, jadi dengan adanya wifi ini juga bisa membantu perekonomian masyarakat sekitarnya juga. Sekian presentasi dari kelompok B. Saya Titus Widianto dan juga Yohanes Clement pamit mengundurkan diri. Terima kasih atas perhatiannya.